Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nikmatus Sholihah, Ardianita Triwulandari, Dina Shinta Nur Faizah, dan saya sendiri, Tasya Kamila Wardah, akan mempresentasikan tentang penulisan kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat itu mempunyai 5 unsur. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, tokoh, sosok, suatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu tindakan apa yang dilakukan subjek di dalam suatu kalimat. Yang ketiga, objek. Objek merupakan bagian kalimat yang berupa nomina untuk melengkapi informasi predikat. Kemudian yang keempat, pelengkap atau komplement adalah unsur kalimat yang berfungsi untuk melengkapi unsur-unsur kalimat lainnya seperti predikat, subjek, dan objek. Yang kelima, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan, pelengkap, dan klausa dalam sebuah kalimat. Keterangan terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan alat, alasan atau sebab, tujuan, simulatif, dan penyerta. Ini adalah contoh dari pola kalimat yang lengkap yang terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya adalah Sony mengendarai mobil berwarna merah di jalan raya. Sony itu adalah sebagai subjek, mengendarai itu sebagai predikat, mobil sebagai objek, warna merah sebagai pelengkap, di jalan raya sebagai keterangan tempat. Jenis-jenis kalimat. Yang pertama, jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu wajib terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Objek, pelengkap, dan keterangan sifatnya tidak wajib hadir di dalam kalimat, termasuk dalam kalimat tunggal. Contoh, mahasiswa berdiskusi. Mahasiswa sebagai subjek, berdiskusi sebagai predikat. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Dengan kata lain, kalimat majemuk adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan dua predikat. Macam-macam kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majemuk setara dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, kalimat majemuk setara penjumlahan, yaitu dua kalimat tunggal atau lebih yang dihubungkan dengan kata dan atau serta. Contoh, kami membaca dan mereka menulis. Guru membimbing diskusi serta tanya jawab. Yang kedua, kalimat majemuk setara pertentangan, yaitu dua kalimat tunggal yang menyatakan pertentangan dan dihubungkan dengan kata tetapi, sedangkan, dan melainkan. Contoh, Jepang tergolong negara maju, tetapi Indonesia tergolong negara berkembang. Ia bukan peneliti, melainkan pedagang. Yang ketiga, kalimat majemuk setara perurutan, yaitu dua kalimat tunggal atau lebih yang dihubungkan dengan kata lalu dan kemudian dan kejadian yang dikemukakannya berurutan. Contoh, upacara serah terima pengurus koperasi sudah selesai. Lalu Pak Ustadz membacakan doa selamat. Yang keempat, kalimat majemuk setara pemilihan, yaitu dua kalimat tunggal atau lebih yang dihubungkan dengan kata atau dan kalimat itu menunjukkan pemilihan. Contoh, para pemilik televisi membayar iuran televisinya di kantor pos terdekat, atau para petugas menagihnya ke rumah pemilik televisi. Macam-macam kalimat majemuk yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat atau bisa disebut kompleks atau subordinatif. Kalimat tunggal yang salah satu jabatannya diperluas membentuk kalimat baru. Dalam kalimat majemuk bertingkat, kita mengenal yang pertama, induk kalimat. Induk kalimat adalah jabatan kalimat yang bersifat tetap atau tidak mengalami perubahan. Yang kedua, anak kalimat. Jabatan kalimat yang diperluas membentuk kalimat baru. Anak kalimat ditandai pemakaian kata penghubung dan bila mendahului induk kalimat dipisah dengan tanda baca koma. Contoh, tugas yang paling sederhana pun dapat mengalami kegagalan jika kita melalaikan cara-cara mengerjakannya. Kalimat tugas yang paling sederhana pun dapat mengalami kegagalan merupakan induk kalimat, sedangkan kalimat jika kita melalaikan cara-cara mengerjakannya merupakan anak kalimat. Yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran itu terdiri dari dua macam kalimat majemuk yang sebelumnya, yaitu kalimat majemuk yang bertingkat dan kalimat majemuk setara. Ini contohnya, karena hari sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang.
Kalimat ini terdiri atas anak kalimat dan induk kalimat. Anak kalimatnya ada di kalimat karena hari sudah malam. Kenapa disebut anak kalimat? Ya karena hari sudah malam itu kalimatnya itu tidak lengkap kalau tidak ditambahi induk kalimat, tidak bisa berdiri sendiri gitu. Karena hari sudah malam itu terus mau ngapain, terus kenapa kalau hari sudah malam gitu. Tetapi kalau induk kalimat itu bisa berdiri sendiri, kami berhenti dan langsung pulang. Terus di dalam induk kalimat ini terdapat kalimat majemuk setara yang ditandai dengan kata dan. Selanjutnya contohnya, kami pulang tetapi mereka masih bekerja karena tugasnya belum selesai. Kalimat ini terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimatnya ada di kalimat kami pulang tetapi mereka masih bekerja. Itu merupakan induk kalimat yang bisa berdiri sendiri gitu kalimatnya. Tetapi anak kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri. Dalam kalimat ini contohnya karena tugasnya belum selesai. Kalau hanya kalimat karena tugasnya belum selesai saja, maka pembaca tidak akan mengerti kenapa tugasnya belum selesai gitu. Dan di dalam induk kalimat ini terdapat kalimat majemuk setara yang ditandai dengan kata tetapi. Kami pulang tetapi mereka masih bekerja. Yang kedua, jenis kalimat menurut bentuk gayanya. Menurut gaya penyampaiannya, kalimat dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, kalimat yang melepas. Kalimat yang melepas adalah kalimat yang diawali unsur utama yaitu induk kalimat dan diikuti oleh unsur tambahan yaitu anak kalimat. Maksudnya itu kalimat melepas itu terdiri dari induk kalimat, kemudian diikuti anak kalimat. Unsur anak kalimat ini seakan-akan dilepas saja oleh penulisnya, dan kalaupun unsur ini tidak diucapkan, kalimat itu sudah bermakna lengkap. Maksudnya, jika hanya terdapat induk kalimat saja atau anak kalimat saja, maka kalimat tersebut masih dapat dibaca atau dipahami maknanya. Contoh, saya akan dibelikan tas oleh ayah jika saya naik kelas. Dari contoh kalimat tersebut dapat kita ketahui induk kalimatnya itu saya akan dibelikan tas oleh ayah, dan anak kalimatnya adalah saya naik kelas. Yang kedua, kalimat yang berklimaks. Kalimat yang berklimaks adalah kalimat yang diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. Maksudnya, kalimat berklimaks itu terdiri dari anak kalimat, kemudian diikuti induk kalimat. Jadi anak kalimat dulu, baru induk kalimat. Pembaca belum dapat memahami kalimat tersebut jika baru membaca anak kalimatnya. Pembaca akan memahami makna kalimat itu setelah membaca induk kalimatnya. Maksudnya itu, jika hanya terdapat anak kalimat saja, maka kalimat tersebut tidak dapat dibaca atau dipahami maknanya. Jadi harus ada atau harus terdapat induk kalimat agar kalimat tersebut dapat dibaca atau dipahami maknanya. Contoh, karena jalanan macet, ia datang terlambat ke kantornya. Dari contoh kalimat tersebut dapat diketahui anak kalimatnya adalah karena jalanan macet. Induk kalimatnya adalah ia datang terlambat ke kantornya. Yang ketiga, kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang adalah kalimat majemuk yang memperhatikan kesejajaran dalam strukturnya. Jadi kalimat ini tuh memperhatikan kesejajaran struktur. Jenis kalimat ini dapat berupa kalimat majemuk setara atau campuran. Suatu kalimat dikatakan kalimat berimbang jika ada kesejajaran bentuk dan informasi antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya, jika ayah selalu menganggur di rumah, ibu menjadi suka marah dan adik tidak nyaman ada di rumah. Yang ketiga, jenis kalimat menurut fungsinya. Menurut fungsinya, jenis kalimat dapat diperinci menjadi
4 macam. Yang pertama, kalimat pernyataan atau deklaratif. Kalimat pernyataan dipakai jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap pada waktu ia ingin menyampaikan informasi kepada lawan berbahasannya. Maksudnya, kalimat deklaratif itu berisi pernyataan dan berfungsi untuk memberikan informasi tanpa meminta balasan dari orang lain. Ciri-ciri kalimat deklaratif yakni bersifat bebas, boleh langsung atau tak langsung, aktif atau pasif, tunggal atau majemuk, berintonasi menurun, dan kalimatnya diakhiri tanda titik. Contoh, Presiden Jokowi mengadakan kunjungan ke luar negeri. Yang kedua, kalimat pertanyaan atau interrogatif. Kalimat pertanyaan dipakai jika penutur ingin memperoleh informasi atau reaksi yang diharapkan. Jadi kalimat ini itu berfungsi untuk memperoleh jawaban dari orang yang ditanya. Kalimat pertanyaan biasanya intonasinya menurun dan dipertegas dengan penyertaan tanda baca, yakni tanda tanya. Pertanyaan sering menggunakan kata tanya seperti bagaimana, di mana, mengapa, berapa, dan kapan. Contoh, kapan saudara lulus sarjana? Kapan Anda akan menikah? Yang kedua, kalimat perintah dan permintaan atau imperatif. Kalimat ini dipakai jika penutur ingin menyuruh atau melarang orang berbuat sesuatu. Kalimat ini secara umum dipertegas dengan menyertakan tanda baca tanda seru. Contoh, tolong selesaikan tugas membuat makalah itu lebih dahulu. Tolong bersihkan kaca ini. Yang keempat, kalimat seruan. Kalimat seruan dipakai jika penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Dipakainya tanda seru atau tanda titik pada kalimat tulis. Contoh, wah, indah sekali pemandangan pantai ini. Yang keempat, jenis kalimat menurut sifat hubungan aktor aksi. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya sebagai pelaku. Kalimat aktif umumnya berawalan me dan ber pada predikatnya. Contoh, Anton mengambil buah mangga. Pada kalimat itu, predikatnya berawalan me. Contoh kedua, adik bermain bola. Predikatnya berawalan ber. Yang kedua, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat-kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita atau dikenal pekerjaan atau tindakan. Kalimat pasif umumnya berawalan di, ter, ke, an. Contoh, piring dicuci Anita. Adik terjatuh di kamar mandi. Yang ketiga, kalimat medial. Kalimat medial adalah kalimat yang subjeknya berperan baik sebagai pelaku atau sebagai objek. Contohnya, dia menghibur dirinya. Wanita itu menggantung dirinya sendiri. Jadi subjeknya itu berperan sebagai pelaku dan berperan sebagai objek. Yang keempat, kalimat reciprokal adalah kalimat yang subjek dan objeknya melakukan sesuatu perbuatan yang berbalas-balasan. Contoh, saya sering tukar-menukar buku dengan si Doni. Para pembeli ramai tawar-menawar dengan para pedagang. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menjamin bagi pembaca agar mengerti dan memahami kandungan kalimat yang ada tanpa membingungkan, menimbulkan tafsiran ganda maupun informasi yang kurang tepat.
Kalimat efektif minimal terdiri atas subjek dan predikat yang disusun dengan kelengkapan struktur. Struktur kalimat bahasa Indonesia yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan atau pelengkap. Apabila struktur tersebut tidak terpenuhi, maka kalimat yang disusun menjadi tidak lengkap atau disebut dengan kalimat fragmentaris. Contohnya, 1. Arya termasuk kalimat fragmentaris. 2. Arya membaca termasuk dalam kalimat efektif tidak lengkap. 3. Arya membaca buku di kelas termasuk dalam kalimat efektif lengkap. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan. Kesepadanan yaitu keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan memiliki beberapa ciri yaitu A. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah, termasuk dalam kalimat tidak efektif. Semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah, termasuk dalam kalimat efektif. B. Tidak terdapat subjek yang ganda. Contohnya, soal itu saya kurang jelas, termasuk dalam kalimat tidak efektif. Soal itu bagi saya kurang jelas. Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat efektif. C. Kata penghubung antar kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contohnya, kami akan mengerjakan pekerjaan rumah siang ini, kemudian pergi bermain dengan teman-teman, termasuk dalam kalimat efektif. Kami akan mengerjakan pekerjaan rumah siang ini, kemudian pergi bermain dengan teman-teman, termasuk dalam kalimat efektif. D. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, termasuk dalam kalimat tidak efektif. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk dalam kalimat efektif. 2. Keparalelan. Keparalelan yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan nomina. Contohnya, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, menguji sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang, termasuk dalam kalimat efektif. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang, termasuk dalam kalimat efektif. 3. Ketegasan. Ketegasan yaitu suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan kalimat, yaitu A. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya, harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. B. Membuat urutan kata yang bertahap. Contohnya, bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. C. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya, saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. D. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. E. Menggunakan partikel penekanan atau penegasan. Contohnya,
saudaralah yang harus bertanggung jawab. Yang keempat, kehematan. Kehematan yaitu hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Contoh pada kalimat, karena ia tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Itu tidak efektif karena pengulangan subjek pada kata dia. Kata dia yang awal tidak diperlukan. Kalimat efektifnya yaitu karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Yang kedua, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Contoh pada kalimat, Azura membawa payung warna biru. Itu tidak efektif karena kata warna tidak diperlukan. Jadi, Azura membawa payung biru. Yang ketiga, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Kata naik bersinonim dengan kata ke atas, kata turun bersinonim dengan kata ke bawah, kata hanya bersinonim dengan kata saja, kata sejak bersinonim dengan kata dari. Contoh, sejak dari pagi dia membaca buku. Itu tidak efektif karena sejak dan dari memiliki arti yang sama. Jadi kalimat efektifnya sejak pagi dia membaca buku. Yang keempat, penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh, beberapa buku-buku dibawa ke ruang guru. Beberapa dan buku-buku memiliki arti yang sama banyak. Jadi, kata beberapa tidak diperlukan. Kalimat efektifnya menjadi buku-buku dibawa ke ruang guru. Yang kelima, kecermatan. Kecermatan yaitu kalimat yang tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Itu tidak efektif karena perguruan tinggi kurang tepat dalam pemilihan kata. Efektifnya, mahasiswa yang terkenal di IAIN Tulungagung itu menerima hadiah. Yang keenam, kepaduan, yaitu kalimat yang menyampaikan suatu informasi dengan tidak terpecah-pecah. Untuk mencapai kalimat yang padu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Contoh, masyarakat kampus IAIN Tulungagung harus dapat mengembalikan kepada kepribadian orang-orang Islam yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu dan yang secara tidak sadar bertindak keluar dari kepribadian Islam dari sudut Al-Quran dan Al-Hadis. Itu tidak efektif karena terlalu bertele-tele. Efektifnya, Sivitas Akademi IAIN Tulungagung harus dapat mengembalikan kepribadian orang-orang Islam sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, tidak perlu menyisipkan kata daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Contoh, mereka membicarakan daripada kehendak rakyat. Itu tidak efektif. Penggunaan kata daripada tidak diperlukan. Jadi, bentuk efektifnya mereka membicarakan kehendak rakyat. Yang ketujuh, kelogisan, yaitu ide kalimat yang dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, waktu dan tempat kami persilahkan. Itu tidak efektif. Bentuk efektifnya, Bapak Menteri, kami persilahkan. Terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.